Ni hao pengyoman, kembali lagi bersama aku Jessica. Dan kali ini sesuai janji aku bakalan dorm tour. Dan di belakang aku nih udah ada dormku. Yuk ikutan masuk. Oke, mari kita masuk guys. Dan ini dia lantai satunya. Sini ada meja-meja. Itu juga ada meja. Di situ ada vending machine untuk beli-beli. Yuk kita naik. Oke guys, mari kita naik dulu. Setiap hari aku olahraga guys, karena lantai aku itu ada di lantai 4. Sekarang kita udah di lantai 3. Tara, aku tunjukin ya. Template lantai 3 dan lantai 4 itu agak beda guys. Kita harus diam-diam karena ini bukan lantai aku. Tara, lantai 3 itu kamar mandi. Jadi kamar mandinya ada 2. Sini tempat mandi, yang itu toilet. Terus ini nih, dia ada mesin untuk minum air. Aku minum airnya di sini karena semester ini baru datang, jadi aku pakai ini minum airnya karena menurut aku airnya nggak ada rasanya, airnya bersih-bersih aja. Jadi aku udah nggak beli galon lagi. Bedanya kalau di lantai 4 itu ada dapurnya, sedangkan lantai 3 nggak ada. Jadi lantai 4 sama lantai 2 ada dapur, lantai 1 sama 3 itu template-nya kayak tadi, sama. Jadi ini ada kamar mandi aku, ini ada mesin cuci, ada 2. Sini ada kloset duduk dan ada yang jongkok. Oke, dan di sini ada dapur guys, ada dapurnya. Kita bisa masak di sini. Selanjutnya ini juga ada. Nah ini ada wastafel buat cuci muka dan ini ada tempat buat mandi. Ini adalah tempat mandinya, ada 4. Nice. Ya ampun guys, aku baru ingat guys, aku belum nunjukin kalian gedung building number 3. Ini kan building number 2. Building number 3 itu sama juga kayak building number 2, cuman bedanya dia itu kamar mandinya di dalam. Ini kan kamar mandi luar kalau tempat aku. Jadi habis ini aku bakal nunjukin kalian building number 3 itu modelannya gimana. Tapi aku nggak bisa masuk sih, mungkin aku tunjukin foto aja ya. Tapi aku bakal tunjukin model bangunannya sama kira-kira kayak lorong-lorongnya modelnya gimana. Few moments later. Jalan masuk ke building number 3. Push. Tara, ini adalah gedung tetangga saya. Ini building number 3. Tara. Building number 3. Dia punya mesin minum di sini lebih banyak daripada punya kita. Terus dapur mereka di sini. Mesin cuci mereka juga di sini. Mari kita room tour. Oke guys, dan ini dia akhirnya sampai ke kamar aku. Tada. Ini dia. Mari kita masuk. Oke. Oke guys, sekarang kalian udah masuk di kamar aku. Tada! Dan sekarang mari kita memulai room tour ya. Ini tadi masuk itu seperti ada 2 meja kayak gini, dan yang ini adalah meja untuk roommate aku karena roommate aku barusan pergi kemarin. Jadi ini aku juga udah beres-beres kamar ya kemarin. Oke, dan ini adalah space aku. Mari kita mulai. Yang pertama ada lemari.
Tara, ini lemari baju aku dan ini aku gantung handukku di sini. Ya karena bisa kalian lihat kamarnya tidak terlalu besar, jadi kita harus memaksimalkan tempat dengan baik. Dan di sini ya begitulah, ini adalah lemari baju aku, isi baju-baju. Dan di bawah kita juga ada rak-rak kecil kayak gini. Ini tuh isinya ya ini tempat isi piring-piring dan ada beberapa bumbu-bumbu gitu aku masukin sini. Ini lemari campur barang-barang masakan dan lain-lain ya. Terus yang ini ada tempat obat dan beberapa skincare. Oke, setelah itu yang paling bawah ini adalah tempat agak berantakan. Ini pokoknya tempat untuk stok-stok skincare aku. Dan lanjut kita ke meja kesayangan aku. Nggak tahu kenapa kalau misalnya aku model gini dilihatnya tuh kayak berantakan guys, padahal itu rapi. Mari kita pakai kamera belakang. Oke, jadi ini dia meja kesayangan aku. Tada. Oke, kita mulai dari bawah dulu ya. Ini di bawah ini ada tas-tas aku banyak banget. Di atas itu yaitu tempat per kabel-kabelan, kabel charger dan lain-lain. Terus ada beberapa barang yang aku juga bingung gimana, pokoknya kotak-kotak gitu. Terus yang di sini nih, satisfying banget. Tara, ini adalah rak vape aku, rak kedua ini karena banyak buku-buku. Mari aku perkenalkan satu-satu ya buku-bukunya. Yang pertama ini ya buku pelajaran aku Mandarin. Terus ini buku IELTS aku yang baru aku kesentuh beberapa ya guys. Doakan aku supaya bisa tes IELTS dengan nilai memuaskan ya. Terus ini ada juga buku aku. Ini ada buku yang aku bawa dari Indo, novel-novel. Terus yang ini beli di China. Tada! Oke guys, jadi inilah buku yang lumayan aku rekomendasiin karena kayak nggak tahu kenapa buku ini kayak bagus gitu. Ini buku ini mengenai ada satu reporter yang berhasil mewawancarai presiden ini secara eksklusif. Jadi kayak dari buku ini tuh kita bisa belajar kayak pola pikirnya presiden ini mengenai kebijakan-kebijakan politik yang dia ambil selama dari awal dia memimpin Rusia sampai kayak sekarang. Dan menurut aku ini bisa ngasih aku insight lain kayak untuk melihat sesuatu dari sisi yang berbeda. Bukannya aku mendukung, tapi aku merasa buku ini kayak bagus banget, bisa buat aku berpikir dari dua POV. Oke, dan selanjutnya kalau kalian mau rekomen buku kalian, buku Mandarin ini sih, ini namanya Xiang Tu Zhong Guo. Ini bener-bener buku apa ya, buku yang bisa membuat kita paham mengenai society di China. Jadi kayak buku ini ngajarin banyak banget. Dan ini ada buku Mandarin pertama aku yang aku baca bener-bener sampai habis. Dan aku tulis-tulis catatan juga. Sebentar ya, aku kasih tunjuk. Sekarang ini aku sampai tulisin catatan-catatan gitu. Kayak bagus banget bukunya, kalian harus baca. Daripada ini aku masih lebih rekomen ini dulu ya. Oke, lanjut. Dan ya di ini udah nggak ada apa-apa sih, udah selesai. Ini nih ada boneka lucu, aku beli di gereja, lucu banget nih, boneka bisa bluetooth guys. Tara. Oke. Bisa bluetooth, lucu banget. Terus yang ini adalah tempat kuas-kuas aku dan tempat-tempat aku untuk menjadi centil ya, karena ini tempat bandana, ikat rambut dan lain-lain itu ada di dalam sini. Setelah itu ini ada skincare dan lain-lain itu ada di sini. Terus ini meja aku, ini biasanya aku duduk di sini. Tada. Ini meja aku, ini ada laptop aku, lampu nih dapat dari sekolah ya guys. Jadi kayak ini dapat dari sekolah, ini semua dapat dari sekolah. Yang ini board kesayangan aku nih. Ini board yang aku membuat aku merasa aku tuh lebih produktif kalau ada board ini, karena ini ada beberapa tulisan-tulisan ucapan-ucapan ulang tahun dan semangat-semangat lainnya dari teman-teman aku. Terus ini ada nilai aku di sini, nilai aku pas TAI belum aku ganti. Oke, ini tempat charger dan lain-lain. Dan ini aku mau kenalin ini ke kalian. Tara, dia tidak bernama guys. Mungkin kalian bisa membantu dia untuk memikirkan namanya. Tapi ini itu kenapa aku nggak taruh di raja, aku taruh sini karena memang ini tuh boneka untuk aku tidur di meja guys ini. Iya, seperti itulah. Karena sekolah di sini itu kelasnya bener-bener banyak banget. Aku kayak sekitar tahun kedua itu SKS ku itu sampai 29 SKS, itu kayak banyak banget. Dan kayak kelasnya itu bahkan aku sehari start kelas dari jam 8 sampai jam 9 malam. Itu ada satu hari yang kayak gitu, kayak aku gak ada waktu buat makan, bahkan waktu untuk tidur, karena per kelas itu istirahatnya cuma 30 menit. Dan itu kayak aku lari-lari, kan kelasnya jauh juga ya, karena sekolah di China lumayan besar sekolah aku, jadi kayak lumayan mau makan waktu, jadi aku gak sempet tidur. Jadi kalau misalnya ada kelas yang lumayan deket sama dorm aku, terus aku ada waktu untuk istirahat, aku langsung nih tidur di sini. Bis makan, cepet-cepet makan, istirahat, tidur bentar, 15 menit mengisi baterai. Setelah itu langsung taruh sini, kembalikan, langsung kita kembali bergegas untuk pergi ke kelas ya. Jadi ini memang boneka kesayangan khusus untuk tidur di meja.
Oke, dan ini dia ranjang aku. Aku gak bakal tidur di ranjang karena baju aku dari luar. Dan ya beginilah penampakan ranjang aku. Dan di atas itu ada koper. Terus yang aku suka nih bagian favorit itu karena di sini disediain loker-loker kayak gini guys. Dan lokernya ini lumayan besar nih kalau kalian lihat dari bawah. Ini kayak lumayan dalam. Jadi memang membantu kita untuk menyimpan barang-barang ya, apalagi ciwi-ciwi ya yang sangat banyak. Ini aku tidak akan aku buka karena lumayan berantakan. Terus ini adalah ya beginilah. Intinya memaksimalkan tempat sebaik mungkin ya di kamar yang tidak besar ini. Oke guys, thank you buat yang udah nonton dorm aku, dorm tour dan room tour aku yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ini, tapi menurut aku sangat nyaman. Apa mungkin karena aku sudah terbiasa ya. Dan tadi kan aku udah sempat nunjukin juga dorm gedung sebelah yang 2 orang juga, cuman kamar mandi dalam. Jujur kalau masih disuruh milih ya guys, aku tetap bakal pilih dorm aku ini meskipun kamar mandinya di luar. Kenapa? Karena kalau kamar mandi itu kotor ataupun space itu kotor, kita tuh bisa langsung chat di grup kayak, "Ai, tolong bersihin dong," gitu. Terus kayak langsung dibersihin. Dan menurut aku ini yang membuat kamar mandi kotor itu bukan karena kebersihan di cleaning service-nya nggak rajin ya guys, tapi justru memang karena ada beberapa murid yang menurut aku tuh mungkin agak kurang beradab ya untuk masalah kebersihan ya, kadang sampai ngeselin banget. Karena kalau misalnya bilang mereka rajin tuh menurut aku rajin banget guys. Bahkan di sini tuh dibersihin itu minimal itu 2 kali sehari. Tapi kalau misalnya pas banyak orang gini tuh bahkan mereka tuh bisa datang 3 kali. Jadi kayak pagi, siang, malam AI-nya tuh pasti datang ngambilin sampah, bersihin kamar mandi, kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku kayak oke banget. Nah, kalau case-nya kayak aku kayak gini ya, ganti-ganti roommate ya, menurut aku nggak banget kalau kamar mandinya barengan. Nah, kalau misalkan tanya kenapa aku ganti-ganti roommate, itu bukan karena cekcok, karena kebanyakan roommate yang dipasangin sama aku itu mereka semua itu Jiaohuan Sheng, jadi kayak exchange student gitu. Itu kayak exchange student, bahkan ada yang 2 minggu, setengah semester, atau bahkan 1 tahun. Jadi kalau menurut aku dengan case aku seperti ini, kalau ganti-ganti roommate ya kamar mandi dalam aku takutnya ya cewek ya biasanya kayak jijik nggak mau bersihin kamar mandi. Aku jujur sama kamar mandi itu aku juga agak jijian sebenarnya guys. Jadi kayak butuh roommate yang juga menjaga kebersihan ya. Aku cuma takut roommate aku kayak kurang bersih aja gitu. Oke, dan kalau misalnya ada dari kalian yang penasaran apakah roommate aku adalah best friend aku di university ini, jawabannya adalah no, tidak sama sekali. Karena itu juga pikiran aku dari awal, pola pikir aku dari awal masuk sini itu kalau bisa roommate itu jadi best friend kita. Jadi maksudnya kayak kan selain kita bisa curhat bareng, kita bisa juga makan bareng, jalan-jalan bareng, intinya best friend banget lah. Cuman menurut aku beda case ya, karena selama aku di SMA itu kan aku sempat SMA di Jana juga, semua itu pada kayak gitu. Jadi teman kamar aku ya bestie aku di SMA, cuman aku sadar di university life beda banget. Salah satunya adalah yang paling beda itu karena jadwal pelajaran. Kalau di SMA kan jadwal pelajaran semua sama, makanya kayak aktivitas kita, kebiasaan kita itu rutinitas semuanya sama. Sedangkan di university life, contoh pas dia sibuk, aku nggak sibuk. Pas aku sibuk, dia sibuk. Nah kayak gitu aja tuh udah susah banget guys. Kalau contohnya mau makan bareng, mau pergi jalan-jalan bareng itu susah banget cari waktu. Jadi bener-bener most of my roommate itu ya teman kamar aja. Jujur aku juga sempat sedih karena ekspektasiku untuk bestian sama roommate itu gagal. Tapi setelah aku mengubah pola pikirku ini, aku merasa jauh lebih positif. Dan pola pikir apa yang aku ganti adalah daripada memaksakan diri untuk jadi bestie, lebih baik aku fokus untuk menjadi best roommate-nya mereka. Dan jujur ini julukan best roommate ini sebenarnya bukan datang dari aku, tapi datang dari mereka guys. Jadi roommate aku yang sebelumnya tuh selalu bilang kalau aku tuh best roommate-nya mereka. Dan aku awalnya nggak paham jujur, maksudnya best roommate gimana, orang kita jarang makan bareng, jarang keluar bareng. Intinya kayak hubungan kita tuh hanya sebatas di kamar. Kok jadi ambigu ya, intinya seperti itulah ya. Cuman setelah itu aku nggak berapa lama aku sadar maksudnya best roommate adalah karena aku tuh bisa memberikan kenyamanan untuk mereka sama mereka tinggal di sini. Contohnya dalam melakukan hal-hal kecil. Setiap aku mau keluar atau aku baru masuk kamar, aku selalu kayak hai, atau aku selalu kayak lah, bye bye. Kayak aku tuh pamit dan ngomong. Jadi nggak cuman asal masuk keluar gitu. Dan mungkin menurut mereka itu kayak sesuatu yang kayak membuat mereka merasa juga mereka itu datang ke rumah. Jadi kayak
room ini bukan hanya sekedar tempat mereka untuk tidur, tapi juga bisa jadi home buat mereka. Jadi kayak mereka masih merasakan kenyamanan dan kehangatan setiap mereka datang ke sini, karena aku selalu nyapa mereka gitu katanya. Jadi kayak ya make sense juga setelah aku pikir-pikir, kayak iya juga ya, kayak nggak harus jadi best friend, tapi kayak mereka itu juga selama tinggal sama aku juga happy aja sama kehadiran mereka. Nggak pernah ada merasa kayak roommate ini kayak gini, roommate ini kayak gitu, nggak ada sama sekali. Meskipun nggak jadi bestie ya, aku sekarang merasa best roommate itu udah cukup banget dan aku merasa puas dengan hal itu. Dan setelah beberapa kali ganti roommate, aku juga belajar bahwa yang terpenting adalah hubungan saling menghargai dan juga saling bisa memberikan kenyamanan antara satu sama lain, bukannya memaksakan hubungan yang tidak perlu. Asik. Maria Teguh pamit undur diri. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye.